teman-teman, kita balik lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang penggolongan hewan dari tema 5, ekosistem. Mupel, ilmu pengetahuan alam, kelas 5 SD. Selamat belajar. Penggolongan hewan. Penggolongan hewan berdasarkan makanannya yaitu ada 3. Apa itu? Karnivora, herbivora, dan juga omnivora. Yang pertama adalah herbivora, yaitu hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Cara mengingatnya yaitu herbivora dari herbal, berarti hijau, berarti tumbuhan. Artinya hewan ini memakan tumbuhan. Contoh dari hewan herbivora ini adalah sapi, kelinci, kerbau, rusa. Mereka memakan tumbuhan seperti rumput. Ciri-ciri dari hewan herbivora ini yaitu memiliki gigi seri dan gigi geraham, namun tidak memiliki gigi taring. Gigi serinya berfungsi untuk memotong makanan, sedangkan gigi gerahamnya berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Jadi, tidak ada gigi taringnya ya teman-teman. Itulah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan, bisa daun, batang, buah, biji, bunga. Inilah beberapa hewan yang termasuk herbivora. Ada anoa, kuda, gajah, jerapah, unta, panda, kelinci, dan lain-lain. Jenis hewan yang kedua adalah karnivora, yaitu kelompok hewan yang memakan hewan lain. Contohnya ada harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Hewan karnivora ini harus berburu untuk mendapatkan makanannya. Ciri dari hewan ini yaitu memiliki gigi taring yang tajam dan kuat yang berfungsi untuk merobek dan mengoyak makanan. Selain itu, juga ada gigi seri yang tajam dan kuat, meskipun ukurannya kecil. Fungsinya untuk memotong makanan. Berikut adalah beberapa gambar hewan dari karnivora, hewan yang memakan hewan yang lainnya. Contohnya ada burung gagak, macan, anjing, singa, dan lain-lain. Jenis hewan yang ketiga adalah omnivora. Omnivora adalah kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan yang lainnya. Jadi bisa makan tumbuhan, bisa juga makan dari hewan yang lain. Contoh hewan omnivora adalah orangutan, gorila, monyet, dan ayam. Ciri dari hewan omnivora adalah mempunyai 3 jenis gigi, yaitu gigi seri, gigi taring, dan juga gigi geraham yang berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi serinya dan gigi taring digunakan ketika mereka memakan makanan yang berupa hewan lain. Sedangkan untuk gigi seri dan juga gigi gerahamnya digunakan ketika mereka memakan makanan yang berasal dari tumbuhan. Itulah hewan omnivora. Beberapa contoh gambar hewannya antara lain ada bebek, gorila, ayam, monyet. Mereka bisa makan makanan berasal dari tumbuhan dan juga dari hewan lainnya. Berikutnya, kita lihat beberapa contoh hewan dan jenis makanannya, terutama hewan yang berada di sekitar kita. Kita mulai dengan jenis ikan. Tidak semua ikan memiliki jenis makanan yang sama. Contohnya, ikan hias memakan cacing-cacing kecil. Ikan emas memakan tumbuhan. Ikan arwana memakan ikan-ikan kecil. Yang kedua adalah katak. Katak ini dapat memakan nyamuk, lalat, dan juga belalang. Mereka menggunakan lidahnya yang panjang untuk menangkap mangsanya. Katak juga memakan cacing dan juga laba-laba. Yang ketiga adalah cicak. Cicak memakan nyamuk dan lalat sesuai dengan lagunya.
Hewan ini menggunakan lidahnya untuk menangkap mangsanya. Hewan berikutnya adalah burung. Burung memiliki jenis makanan yang berbeda-beda, tergantung pada bentuk paruhnya. Contohnya, burung kakak tua memakan biji-bijian dan buah-buahan. Burung elang memakan ular dan ikan. Burung merpati memakan biji-bijian. Burung bangau dapat memakan ikan, katak, serangga, cacing, burung kecil, dan mamalia kecil dari lahan basah dan pantai. Jadi makanannya tergantung jenis paruhnya. Berikutnya adalah peran makhluk hidup dalam ekosistem. Ada yang sebagai produsen, konsumen, pengurai, dan juga detritivor. Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari produsen, adalah organisme yang mampu menyediakan makanan sendiri atau disebut juga dengan autotrof. Contohnya adalah tumbuhan hijau dan juga alga. Mereka memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Peran yang kedua adalah sebagai konsumen, yaitu untuk organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri atau disebut juga dengan heterotrof. Contohnya ada hewan dan juga manusia. Konsumen ini ada yang memakan tumbuhan, ada yang memakan hewan lain. Peran yang ketiga adalah sebagai pengurai atau disebut juga dengan decomposer. Fungsinya mereka adalah untuk mengurai konsumen yang telah mati. Contohnya ada jamur dan juga bakteri dan hewan pengurai lainnya. Di awal dikatakan bahwa tumbuhan hijau menghasilkan makanannya sendiri. Bagaimana dengan tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil? Tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil tidak dapat membuat makanannya sendiri. Tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil, mereka akan mendapatkan makanan dengan cara menempel di tumbuhan lain atau menguraikan makhluk yang telah mati atau berfungsi sebagai pengurai. Kita membahas tentang penggolongan hewan dan juga peranannya. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang rantai makanan, yaitu proses perpindahan energi dari mulai produsen ke konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, sampai kepada decomposer atau pengurai. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan pembelajarannya di materi berikutnya. Bye!